Hai semuanya, siapa sih yang nggak pernah ngerasain sakit hati? Dikhianati, direndahkan, dicurangi, atau disakiti dengan cara apapun. Rasanya pengen banget kan membalas, bikin orang yang nyakitin kita itu ngerasain apa yang kita rasain. Pikiran-pikiran jahat muncul, membayangkan skenario-skenario pembalasan yang bikin kita puas. Itu manusiawi banget kok. Tapi, pernah kepikiran gak sih? Ada cara lain buat balas dendam yang nggak bikin kita makin tenggelam dalam amarah dan kepahitan. Cara yang justru bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bahagia. Nah, disinilah pendekatan stoikisme bisa jadi jawaban. Ini bukan tentang membalas dendam dengan cara fisik atau verbal, melainkan tentang membalas dendam dengan cara menguasai diri sendiri. Kita semua pasti tahu, atau setidaknya pernah mendengar, konsep balas dendam. Intinya adalah membalas perlakuan buruk dengan perlakuan buruk yang setimpal, atau bahkan lebih parah. Orang bilang, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Kalau ada yang nyakitin kita, ya kita balas nyakitin dia. Kalau ada yang bikin kita rugi, ya kita balas bikin dia rugi. Kelihatannya adil, ya kan? Tapi coba deh kita pikirin lebih dalam. Ketika kita balas dendam, apa yang sebenarnya kita dapatkan? Kepuasan sesaat? Mungkin, tapi setelah itu, seringnya sih rasa lega itu gak bertahan lama. Yang ada malah kita jadi ikutan terperangkap dalam lingkaran kebencian. Kita jadi terus-menerus memikirkan orang yang menyakiti kita. Energi kita terkuras, hati kita jadi berat, dan pikiran kita jadi keruh. Balas dendam konvensional itu ibarat minum racun dan berharap orang lain yang mati. Kita sendiri yang kesakitan. Nah, stoikisme menawarkan perspektif yang beda banget. Stoikisme itu filosofi kuno yang intinya mengajarkan kita buat fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita. Kedengarannya simple, tapi penerapannya itu butuh latihan. Dalam konteks balas dendam, stoikisme nggak menyuruh kita buat pasrah aja dan membiarkan diri diinjak-injak. Jauh dari itu. Stoikisme justru mengajak kita buat punya kendali penuh atas diri kita sendiri, termasuk emosi dan reaksi kita terhadap perlakuan buruk orang lain. Intinya, kita nggak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tapi kita 100% bisa mengendalikan bagaimana kita merespons tindakan mereka. Bayangin gini, ada orang yang nyebarin gosip jelek tentang kamu. Rasanya pengen banget kan langsung nyamperin dia, teriak-teriak, atau balas nyebarin gosip yang lebih parah tentang dia. Itu reaksi yang lumrah, tapi kalau kita pakai pendekatan stoik, kita akan berhenti sejenak. Kita akan bertanya pada diri sendiri, apakah gosip ini benar? Kalau tidak, kenapa aku harus terganggu dengan kebohongan orang lain? Kalaupun ada sedikit kebenaran, apakah aku bisa memperbaikinya? Apa yang bisa aku kendalikan di sini? Yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita, bukan tindakan si penyebar gosip. Kita bisa memilih untuk tidak marah, tidak terpancing, dan tidak membuang-buang energi kita untuk hal yang tidak penting. Balas dendam versi stoik adalah dengan tetap tenang, fokus pada diri sendiri, dan gak membiarkan orang lain mengganggu kedamaian batin kita. Ini bukan berarti kita lemah atau penakut loh. Justru sebaliknya. Dibutuhkan kekuatan mental yang luar biasa untuk tetap tenang dan rasional ketika kita disakiti. Orang yang bisa mengendalikan emosinya sendiri adalah orang yang paling kuat. Balas dendam dengan pendekatan stoik itu seperti membangun benteng di dalam diri kita. Benteng itu melindungi kita dari panah-panah kebencian dan kemarahan orang lain. Panah-panah itu mungkin akan mengenai dinding benteng, tapi tidak akan bisa menembus dan melukai kita di dalamnya. Kita jadi kebal terhadap hal-hal negatif yang dilemparkan orang lain kepada kita. Lalu, gimana sih caranya mempraktikkan balas dendam ala stoik ini?
Pertama dan paling utama adalah memahami perbedaan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah inti dari stoikisme. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan. Kita nggak bisa mengendalikan nasib buruk yang menimpa kita. Tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita, emosi kita, dan tindakan kita sendiri. Kalau kita sudah paham konsep ini, kita akan berhenti menyalahkan orang lain atau keadaan dan mulai fokus pada apa yang ada di tangan kita. Misalnya, kalau ada rekan kerja yang sering meremehkan hasil kerjamu, daripada sibuk memikirkan cara membalas atau mengeluh, coba deh fokus pada diri sendiri. Tingkatkan kualitas kerjamu sampai nggak ada celah buat dia meremehkan. Buktikan dengan hasil, bukan dengan perkataan. Itu adalah bentuk balas dendam paling elegan dan paling efektif. Hasil kerjamu yang luar biasa akan jadi jawaban paling telak buat dia. Dia mungkin akan merasa jengkel, tapi itu bukan lagi urusanmu. Urusanmu adalah terus berkembang dan jadi lebih baik. Kedua, adalah latihan menerima. Menerima bukan berarti pasrah atau menyerah. Menerima berarti mengakui realitas apa adanya, tanpa perlawanan emosional yang berlebihan. Kalau ada yang menyakitimu, akui bahwa kamu merasa sakit. Jangan menyangkalnya. Tapi setelah itu, lepaskan. Jangan biarkan rasa sakit itu menguasai dirimu terlalu lama. Biarkan itu lewat, seperti awan yang melintas di langit. Semakin kita melawan, semakin kita terikat pada rasa sakit itu. Menerima adalah langkah awal untuk bergerak maju. Ketiga, adalah fokus pada kebajikan. Stoikisme sangat menekankan pada pengembangan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Ketika kita disakiti, seringkali kita tergoda untuk bertindak dengan cara yang tidak bijaksana atau tidak adil. Pendekatan stoik justru mengajak kita untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebajikan ini. Apakah membalas dendam secara konvensional itu adil? Apakah itu bijaksana? Apakah itu menunjukkan keberanian sejati? Seringkali jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, menunjukkan kebaikan atau memaafkan meskipun sulit, justru merupakan tindakan yang lebih bijaksana dan lebih adil. Misalnya, ada teman yang menusukmu dari belakang. Kamu bisa saja marah besar, memaki-maki, dan menyebarkan kejelekan dia. Tapi coba pikirkan, apakah itu akan membuatmu merasa lebih baik dalam jangka panjang? Mungkin tidak. Balas dendam ala stoik adalah dengan tidak membiarkan tindakan dia merusak integritasmu. Tetaplah menjadi orang yang baik dan jujur. Jangan biarkan kebencian dia menular kepadamu. Itulah bentuk kemenangan sejati. Kamu tidak membiarkan orang lain menentukan siapa dirimu atau bagaimana kamu bertindak. Keempat, adalah praktik refleksi diri. Setiap malam atau setiap kali kamu merasa emosi negatif muncul, luangkan waktu untuk merenung. Tanya pada dirimu, apa yang membuatku merasa seperti ini? Apakah ini di bawah kendalikan? Bagaimana aku bisa meresponsnya dengan lebih bijaksana? Dengan refleksi diri yang konsisten, kita bisa lebih mengenali pola-pola emosi kita dan belajar bagaimana mengelolanya dengan lebih baik. Ini seperti melatih otot mental kita. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat kita jadinya. Kelima, adalah memahami bahwa setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan, bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Orang-orang stoik percaya bahwa rintangan adalah kesempatan untuk menunjukkan karakter kita. Ketika kita disakiti, itu bukan akhir dari segalanya. Itu justru kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kita, ketahanan kita, dan kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan. Setiap kali kita berhasil melewati rasa sakit tanpa membalas dengan cara yang destruktif, kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Itu adalah kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar membuat orang lain menderita. Bayangkan kamu seorang atlet. Kalau kamu kalah dalam pertandingan,
Apakah kamu akan langsung menyerah dan marah-marah pada lawan? Atau kamu akan mengevaluasi kesalahanmu, berlatih lebih keras, dan kembali dengan strategi yang lebih baik? Balas dendam ala stoik itu mirip seperti atlet yang kalah, tapi kemudian berlatih lebih keras dan kembali sebagai juara. Kamu fokus pada perbaikan diri sendiri, bukan pada menghancurkan orang lain. Lalu, bagaimana dengan efeknya pada orang yang menyakiti kita? Kadang-kadang, balas dendam terbaik adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa dan membiarkan mereka menyaksikan kita berkembang dan sukses. Ketika kita tetap tenang, bahagia, dan fokus pada tujuan kita, orang yang menyakiti kita mungkin akan merasa lebih terpukul daripada jika kita membalasnya dengan amarah. Mereka mungkin akan melihat bahwa tindakan mereka tidak berdampak pada kita, atau bahkan membuat kita menjadi lebih kuat. Itu bisa jadi tamparan yang lebih keras daripada sekadar omelan atau balasan fisik. Pada akhirnya, balas dendam dengan pendekatan stoik itu bukan tentang membuat orang lain menderita. Ini tentang membuat diri kita sendiri menjadi lebih baik. Ini tentang mengambil kendali atas hidup kita sendiri, tidak membiarkan emosi negatif menguasai kita, dan menggunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Ini adalah bentuk balas dendam yang paling ampuh karena tidak hanya melindungi kita dari bahaya, tapi juga mengubah kita menjadi versi diri yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih damai. Jadi, kalau kamu sedang merasakan sakit hati dan ingin membalas dendam, cobalah pendekatan ini. Balas dendam dengan jadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah kemenangan sejati, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk kedamaian batinmu.